Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Dia selaku moderator pada sesi Pranks 115 hari ini, di mana pada Pranks yang ke-115 atau Project Management Knowledge Sharing, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai Adopting Agile in Waterfall Projects. Di sini kita akan mendengar bagaimana Agile dan juga Waterfall Methodologies ini berlangsung di dunia Project Management, di mana Waterfall itu dikenal sebagai metode pendekatan yang lebih tradisional dan juga linear, sedangkan Agile ini lebih iteratif dan juga fleksibel. Di sini masih banyak organisasi yang mengalami situasi di mana mereka perlu untuk mengintegrasikan praktik dari Agile dan juga Waterfall yang saat ini lebih tradisional untuk digunakan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bersama Bang Jerry Samosir. Beliau adalah seorang program dan project manager dengan pengalaman lebih dari 15 tahun yang memiliki pengalaman di berbagai project dan juga program lainnya. Nah, saat ini juga Bang Jerry sedang aktif sebagai volunteer di PMI Indonesia Chapter sebagai VP dari membership. Selamat sore Bang Jerry. Selamat sore. Sore, oke. Sudah siap ya Bang Jerry ya? Oke, Siap, sebelum siap. kita mulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa ground rules ya sebelum kita mulai. Pertama, di sini semua peserta akan diharapkan dalam kondisi mute dan video dimatikan untuk kelancaran sesi pada hari ini. Kemudian, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat dituliskan di kolom chat box yang nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A yang akan dilaksanakan di akhir sesi. Kemudian, sesi ini juga akan direkam dan yang keempat adalah e-certificate akan didistribusikan ke seluruh peserta yang bergabung di sesi ini. Auto submission video hanya untuk anggota dari PMI Indonesia Chapter dan rekaman dari sesi ini akan diunggah di YouTube kami. Silakan Bapak dan Ibu untuk men-search di YouTube yaitu PMI Indonesia Chapter. Terakhir yaitu happy learning and please give us feedback at the end of the session. Baik ya, tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan sesi hari ini kepada Bang Jerry. Silakan Bang Jerry untuk melakukan pemaparannya. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk sharing screen saya? Sudah Bang. Ya, oke. Dulu supaya kita bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kesadarannya. Semoga sesi kita bermanfaat untuk yang hari ini. Jadi izinkan saya memberi sebentar mengenai apa yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi judulnya sih sebenarnya present apa yang akan kita bahas, Adopting Agile in Waterfall Projects ya. Karena selama ini mungkin teman-teman ada yang sering mendengar, kemudian mungkin ada sebagian mungkin yang sudah menerima kehadiran Agile Coach di perusahaannya gitu ya, atau mungkin selama ini juga ada yang belum pernah sama sekali ya. Jadi baiklah, kita akan mulai saja. Tapi sebelumnya mohon izin ya, saya itu nggak expert ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, yang akan kita lakukan hari ini itu murni lebih ke arah sharing session. Mungkin saya ada statement yang mungkin kontradiktif atau kurang cocok dengan apa yang teman-teman tahu ya gitu ya. Itu adalah salah satu bukti bahwa saya bukan expert. Tapi
Mungkin saya punya pengalaman yang mungkin saya akan share ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jerry Martin Samosir. Saat ini saya bekerja sebagai Customer Programs Manager di Cisco. Sehari-harinya mungkin teman-teman yang juga mungkin beredar di Indosat, mungkin kita akan sering ketemu. Dan saat ini juga saya dipilih oleh member oleh PMI Indonesia Chapter sebagai VP of Membership. Sebelum tahun lalu saya menjabat sebagai VP of Marketing. Saya kuliah di USU, anak USU. Kemudian saya menyelesaikan Magister Business Management saya di BINUS. Ini hanya apa? Sertifikasi ini hanya untuk nakut-nakutin tikus saja, diignore aja. Oke, kita langsung masuk ke main topik ya, Agile dan Waterfall Project Management. Jadi kalau dulu ya, paling sering dilakukan teman-teman sebenarnya, apalagi yang di dunia konstruksi atau di dunia apa namanya EPC ya, itu model kenapa dibilang waterfall itu kan karena memang modelnya itu seperti waterfall ya. Jadi ada air yang jatuh ke bawah lah gitu ya. Kalau dalam konteksnya kita ngomongin project ya, kita bisa lihat di sini bahwa requirements, dari requirements kita akan membuat desain, dari desain kita akan bikin implementation plan-nya, kita implement, kemudian kita verify, dan terakhirnya kita operate. Ya, di operate ini kadang-kadang kita lebih suka menyebutnya dengan maintenance. Jadi secara umum ya seperti ini ya. Kalau project-project yang menggunakan metodologi waterfall gitu. Apakah ini sesuatu yang apa namanya sudah tidak bisa lagi atau sudah kuno? Nah, nanti kita coba bahas ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak seperti itu. Pada hakikinya masing-masing metode itu punya eh, punya quote unquote cocok nggak cocok sama model projectnya sendiri ya. Kemudian kemudian waterfall itu punya life cycle ya. Jadi life cycle-nya itu seperti ini ya. Kita mulai dari mulai project, ada inisiasi, kemudian kita planning, kita execute, kita closing. Yang waktu kita melakukan keempat proses yang ini tadi itu sebenarnya kita juga harus melakukan monitoring and controlling proses. Jadi modelnya seperti itu di samping waterfall tadi ya. Jadi sesudah kita closing kita akan keluar dari yang namanya fase dari project itu sendiri. Ya, mulai dari awal masuk dan akhir. Jadi itu cukup clear. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya rolling wave. Ya, rolling wave ini buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ujian pernah mengikuti training PMP atau advance project management atau mungkin sudah PMP gitu ya. Jadi ada konsep yang namanya rolling wave planning. Rolling wave planning ini adalah ketika kita mempunyai beberapa fase dari proyek itu sendiri. Konteksnya itu adalah fase pertama, kita kan masih ngomongin waterfall ya. Fase pertama itu kita udah punya namanya breakdown structure ya. Teman-teman mungkin sudah cukup paham juga WBS. Cuma ini kalau di hari ini kita nggak akan bahas WBS-nya. Tapi konteksnya itu adalah dalam satu project, dia itu ada beberapa fase. Nah, kalau modelnya waterfall, tapi dia menganut konsep rolling wave planning ini, artinya di fase tertentu, ya bukan fase pertama tentunya, bisa mulai fase kedua. Dalam konteks ini fase ketiga, kita belum merencanakan apa yang akan kita kerjakan. Karena memang kita belum tahu gitu ya. Jadi kita punya satu proyek yang besar, tapi kita tahu bahwa fase satu kita udah tahu perencanaannya, fase 2 kita udah tahu perencanaannya, tapi fase 3 kita bilang, kira-kira seperti ini tapi entar dulu deh, gitu ya. Tapi entar dulu karena memang tujuan kita ini dulu. Contohnya kita ngomongin paling paling sederhana mungkin rumah lah gitu ya. Di rumah itu berarti kan kita udah ngomong konstruksi, atap segala macam. Itu mungkin fase satu ya. Listrik segala macam masuk. Yang kedua, kita ngomongin yang namanya uh, furniture ya, kursi, tempat tidur segala macam udah kita ngomongin. Fase satu dan fase 2 itu wajib. Kenapa? Karena memang ya furniture-nya harus menyesuaikan apapun konstruksinya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita pengen rumah
meja makan yang besar, mau nggak mau ruangan dapur harus besar gitu ya. Nah, yang di fase 3 kita ngomongin taman gitu ya. Kemudian mungkin kita punya gazebo segala macam. Yang menurut kita ntar dulu deh gitu. Itu bukan fungsi yang utama, tapi itu adalah salah satu plan dari kita juga. Kita tahu bahwa untuk yang di sana itu either bisa jadi kita bilang budgetnya sekian atau mungkin kita bilang pokoknya nanti akan seperti ini, budgetnya belum belum tahu gitu. Nah, fase satu, fase 2 dan fase 3 gitu ya, yang dalam konteksnya tadi bangun rumah tadi itu masih menganut konsep dari waterfall. Tapi karena perencanaan yang ketiga, kita tahu bahwa kita akan tahu ya. Kita cuma belum mau touch aja. Kita misalnya hanya satu dan dua dulu. Karena fase 3 tidak ada sangkut paut dengan fase satu dan fase 2. Misalnya seperti itu. Nah, ini namanya rolling wave. Karena ini sangat dekat kaitannya, ya, sangat erat kaitannya dengan apa yang akan nanti kita coba bahas di Agile gitu ya. Ada irisannya kalau dari saya pribadi, ya. Oke. Nah, ya. Nah, coba kita ngomongin Agile itu sendiri. Nah, sekarang itu mohon maaf ya, banyak sekali yang jadi agile coach jadi-jadian gitu. Nggak pernah ngerjain project agile, tapi tiba-tiba jadi agile coach. Mereka merasa bahwa dengan belajar dan tersertifikasi agile, lu udah bisa jadi coach gitu. Jadi kalau ibaratnya pelatih lah ya, main bola gitu ya. Ada orang yang nggak pernah main bola, nggak tahu main bola, tapi tiba-tiba jadi pelatih gitu ya. Ya contohnya mungkin teman-teman yang tahu apa film di Apple TV ya, ada satu series itu yang seperti itu gitu. Nah, tapi biasanya kalau kita sudah melakukan, kita belajar, kita akan menjadi seseorang yang lebih mengerti lah ya, lebih mengerti. Kalau konteksnya tadi yang saya bilang di Apple TV, dia harus punya dua staff yang benar-benar mengerti bola gitu. Nah, kalau kita sekarang kita mau ngomongin Agile, sebenarnya sejarah Agile itu apa sih gitu loh. Jangan-jangan konteks kenapa Agile itu ada, kita nggak ngerti, dan karena kita hanya baca buku atau diceritain orang, kita menjadi salah kaprah gitu. Nah, saya pengen ngajak teman-teman balik dulu ke sejarahnya ya. Sejarah ini, karena ini menurut saya penting, karena kalau kita tahu konteks kenapa Agile itu hadir, ya, kita nanti tahu sebenarnya semangatnya apa, dan kalau memang seharusnya konteks agile yang dulu itu sudah tidak relevan dengan sekarang, perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita merubah itu, ya, kita harus ingat bahwa semangat pertama kalinya itu kenapa itu ada agile, itu harus kita ingat gitu. Ya, jadi buat teman-teman, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya misalnya kita ngomongin eh, bercocok tanam gitu ya, bercocok tanam gitu, kita tahu bikin ini tanamannya hias gitu, tapi kalau kita nggak tahu konteks jenis tanaman apa yang akan cocok ditanam di situ, tekstur tanahnya, ketinggian lokasi tanam kita gitu ya, iklim kita gitu ya, ya agak lucu aja rasanya kita ngomongin sesuatu yang sudah sangat di atas tapi fondasinya kita belum ngomongin gitu. Jadi aku pengen ngajak teman-teman mundur sejenak ya, mundur sejenak, balik lagi. Sebenarnya gimana sih historinya Ejal itu? Jadi jadi teman-teman, tahun 2001 ya, 2001 berarti sekitar 24 tahun yang lalu gitu ya. Berkumpullah beberapa software developer ya, software developer ini orang US gitu ya. Mereka berkumpul karena mereka merasa frustasi gitu ya. Merasa frustasi. Apa nanti kenapa frustasinya? Itu jelasin. Dan mereka itu ketemunya itu di Snowbird Sky Resort di Utah gitu ya. Mereka berkumpul bercerita, eh, mereka merasa frustasi dengan konsep manajemen atau customer yang menjalankan project dengan konsep waterfall. Di mana yang mereka alamin, kalau saya baca ya, saya nggak bisa salurkan di sini semua. Mereka itu frustasi karena yang pertama, usernya itu selalu merasa tertipu. Karena apapun yang dibuat di planning,
ketika karena memang dari planning sampai dengan project itu di deliver ke mereka bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 6 bulan gitu, itu berbeda sama sekali gitu. Yang mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, diulang lagi karena memang nggak sesuai gitu ya, secara fundamental nggak sesuai. Yang kedua, akhirnya dirombak dan customer akhirnya bayar lebih mahal lagi karena memang mungkin di awal mereka menjelaskan requirement-nya nggak jelas. Jadi mereka akan membayar lagi. Ya. Yang ketiga, software itu karena memang sudah terlampau lama, akhirnya karena kemajuan, karena perkembangan kondisi, misalnya kita bilang ekonomi, teknologi, sudah tidak relevan lagi, gitu. Jadi frustasi semua. Jadi si teman-teman developernya juga frustasi gitu loh. Kayaknya kita sia-sia aja gitu. Mereka akhirnya berembuk, gimana sih caranya kita bisa mendevelop software ini dengan benar. Jadi teman-teman konteksnya ingat ya, Agile itu mulainya dari software, application, ya. Mungkin nggak seperti aplikasi yang sekarang karena 2001 kan, itu nggak seperti sekarang itu aplikasi yang ada di Apple, di Android, di tablet, di mana-mana gitu. Konsepnya dulu itu lebih banyak itu aplikasi itu ya seperti aplikasi yang dia harus install di Windows sendiri atau mungkin hanya melalui web base, gitu ya. Jadi sedari awal, sedari awal Agile itu lahir dari software developers, ya. Tujuan Agile itu adalah, ya, eh, untuk bagaimana mereka bisa menjalankan proyek software dengan baik. Tuh. Nah, dalam berembuk itu mereka akhirnya come up dengan statement gitu ya. Statement itu mereka bilang, em, ini namanya Manifesto for Agile Software Development ya. Jadi teman-teman nanti mau ujian CSM, PSM, eh, VMICP dan segala macam, ini sesuatu yang perlu diingat gitu ya. Dia bilang seperti ini. Kami, jadi 17 orang tadi, menemukan cara yang lebih bagus, ingat, mendevelop software, ya. Kita ngomongin konteksnya software. Oke? Bagaimana melakukannya dan bagaimana gitu ya, menolong orang lain melakukannya. Dari diskusi kami yang 17 ini, ya, kami menemukan rumusan, ya, rumusan atau menemukan statement yang seharusnya benar untuk implementasi software. Dia bilang apa? Kami itu lebih menghargai, ingat ya, bukan meniadakan, ya. Kami menghargai, memvalue individual and interactions over processes and tools. Ya kita tahu bahwa nama waterfall itu sangat rigid di prosesnya, ada tools and tekniknya, ITTO. Buat teman-teman yang PMP sangat paham ya. ITTO, ITTO, input, tools, teknik, output, ya proses gitu ya. Dia bilang kami lebih mengutamakan individual interactions. Artinya saya dan user yang tadi yang mau saya serve, yang punya, yang akan menjadi user dari aplikasi saya itu yang akan saya interaksikan gitu. Bukan proses dan tools yang saya akan perbaiki, bukan. Saya dan dia dan interaksi kami itu yang paling penting. Dia bilang seperti itu. Terus yang kedua dia bilang, kami itu lebih suka software itu berfungsi dengan baik ya dibanding dokumentasi yang lengkap, komprehensif, tapi ujung-ujungnya softwarenya nggak berguna gitu. Karena nggak ada gunanya, karena dia tidak serve the purpose. Ya, terus dia bilang lagi, ini hubungannya dengan satu. Kami tuh lebih suka berkolaborasi dengan user, ya, dibanding negosiasi kontrak. Dia bilang kayak gitu. Kami lebih suka berkolaborasi dengan user dibanding dengan negosiasi kontrak.
Dan kami juga lebih suka kalau memang diperlukan gitu ya, ya nggak apa-apa berubah gitu loh. Dibanding kita stick ngikutin plan yang sudah kita buat proses and tools-nya ya, dan akhirnya kita akan ada kontrak, pada akhirnya kita akan ada kontrak negotiation dan comprehensive documentation dan segala macam. Terus dia bilang, hanya itu aja. Walau kami menghargai item-item yang di sebelah kanan, tapi kami lebih menghargai item-item yang di sebelah kiri, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, kita menghargai individual and interaction over process and tools. Menghargai working software dibanding comprehensive documentation. Customer collaboration dibanding contract negotiation. Responding to change over following a plan. Keberadaan yang di sebelah kanan itu mereka tidak nafikan. Mereka tidak bilang nggak perlu dokumentasi. Mereka nggak bilang nggak butuh proses, nggak butuh tools. Atau mereka nggak bilang juga kalau mereka nggak perlu ada plan gitu. Tetap perlu gitu. Tapi mereka lebih meraih yang sebelah kiri. Oke, coba kita pikirin ya. Di di semua yang ada, di semua statement yang ada di sini, kan buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah mulai apa namanya, em, terlibat mungkin di bidang apa di proses kontrak negotiation gitu kan, sering banget itu customer bilang lu nggak agile nih, masa sih gua nggak bisa berubah dan segala macam gitu. Terus lu harusnya ini dong lebih agile, ya plan kita kemarin kan nggak benar gitu, jadi kita harus rubah gitu loh. Sebenarnya lucunya begitu, biasanya yang ngomong begitu nggak ngerti konsep agile itu sendiri, karena dia berpikiran bahwa kalau lu agile, suka-suka gue berubah, apapun ceritanya, terus gue nggak perlu bayar lagi, nggak perlu apa namanya, nggak perlu bayar apa-apa lagi gitu. Yang yang lucunya agak aneh menurut saya gitu ya, karena sebenarnya nggak kalau kita ngomongin sekarang nggak exactly seperti itu gitu ya. Nah, yang paling gampang nanti kita lihat sebenarnya model kontrak yang paling oke untuk si agent ini bagaimana, nanti coba kita lihat ya. Karena model kontrak itu ada, cuma biasanya user itu nggak mau gitu, ya, nggak mau. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari yang tadi itu mereka come up lah. Dari yang tadi yang sorry ya, yang statement yang ini, the manifesto of agile software development ini, ingat ya, agile software development. Agile software itu sesuatu yang mengikat. Kita ngomongin konsep dulu ya, nanti baru kita ngomongin implementasi. Oke, dia bilang begini. Terjemahan yang tadi itu keluarlah yang namanya 12 Agile Principles. Oke ya. Gua akan highlight yang merah doang ya, teman-teman. Nanti kalian teman-teman akan dapat dokumentasinya, apa slide ini. Tapi sebenarnya ini semua dari internet sih, ya. Cuma you have to just put the right word lah to search in Google ya. Ingat, saya akan bilang, yang pertama dan nomor satu, satisfy the customer. Suka dibilang juga customer experience, customer satisfaction gitu ya. Tapi konteksnya harus diingat gitu loh. Ya. Konteksnya bukan si customer apapun yang dia mau kita beri, bukan. Ya, konteksnya di sini tuh dibilang melalui delivery software yang cepat dan continuous tapi valuable, berarti berfungsi gitu ya. Jadi customer satisfaction. Yang kedua, welcoming changing requirements. Ya, even late in development. Oke, kenapa? Kalau dalam konteksnya itu customer akan mendapatkan competitive advantage dengan perubahan tadi. Competitive advantage ini bisa jadi untuk jualan kah ke customer mereka atau bisnis proses mereka yang lebih bagus lah gitu ya. Nah, proses agile yang ini itu welcome ini kan nggak ada dibilang for free ya. Gitu. Ya memang akan ada proses. Jadi apakah yang sudah dikerjakan sebelumnya tidak ada value-nya?
bisa jadi tidak ada value-nya. Tapi mungkin kalau dari sisi produk akhirnya mungkin, tapi dari sisi proses, knowledge transfer atau em, peningkatan skill dari yang mengerjakan itu ada gitu. Dan yang paling penting adalah ketika ini B2B project management, artinya bukan internal gitu ya, ada konsekuensi cost yang sudah dihabiskan yang harus ditanggung oleh si customer sendiri. Jadi kalau misalnya konteksnya dia berubah, terus kita bilang yang sebelumnya kita janji, "Oh, ini kita akan kasih tim yang akan bekerja selama setahun gitu." Kalau si customernya merubah, ya bisa jadi yang harusnya diharapkan berapa functionality, katakanlah 20 functionality akan terjadi, dengan seringnya berubah tadi, even delay tadi, bisa jadi functionality yang akan deliver cuma 6. Tapi secara kontrak itu tetap setahun. Ya. Jadi eh, walaupun kita menerima, tapi ada konsekuensi ke customer itu sendiri. Oke, yang ketiga, deliver working software frequently, ya, dari beberapa week sampai beberapa bulan. Dengan demikian, working software-nya tadi, ingat tadi yang saya bilang itu kan banyak yang frustasi karena setahun proyeknya tiba-tiba waktu dites nggak jalan. Nah, kalau konsep agile ini nggak harus the whole software as a function, tapi mungkin fitur-fitur kecil. Contohnya kita ngomongin aplikasi, aplikasinya ada tampilan username dan password di tes, oh bisa. Oke, habis itu username password yang ada di database bisa login masuk dan dia akan ke page scan, coba tes bisa. Kemudian ditambahkan lagi, oke, proses registrasi dan seterusnya. Jadi setiap kalau memang idealnya yang saya sering lakukan itu 2 sampai 4 minggu untuk satu sprint. Nanti kita jelasin kenapa itu sprint segala macam. Tapi intinya secepat-cepatnya customer bisa menerima ya yang namanya working software tadi, sebaik-baiknya lah hasilnya. Karena mereka bilang, "Oh, iya ini sesuai dengan aku harapkan." Ingat, yang namanya customer yang tadi kita maksud itu adalah end user. End user dalam konteksnya misalnya kalau kita ngomongin perusahaan misalnya Bank Indonesia gitu ya, kita ada software yang akan develop di Indonesia, Bank Indonesia yang akan dipakai oleh ke customer dalam hal ini orang-orang kita, orang-orang biasa gitu ya. Konteksnya kalau kita memang dari kita dan Bank Indonesia yang melakukan kontrak, maka end user dari BI ya mungkin orang marketingnya kah atau mungkin orang GUI-nya atau siapapun itu yang menjadi usernya, bukan orang yang interfacing ke kita karena bisa interfacing ke kita itu dilakukan oleh product owner. Oke. Kemudian dia bilang, nah ini nih, business people dan developer itu must work together daily. Ya, jadi ketika kita begini, bagaimana nih? Oh, enggak kayak gitu, ganti deh gitu. Karena dengan semakin seringnya interaksi, semakin jitu juga lah ya, kalau istilah orang jitu, semakin dekat juga apa yang dikerjakan dengan ekspektasi customer. Oke, kemudian dia bilang, build project around motivated individuals. Ya, jadi si Agile ini percaya bahwa tanpa punya tim yang secara individual tertarik, termotivasi untuk mengerjakan pekerjaannya, kita nggak akan quote unquote mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun mungkin bisa aja gitu ya. Jadi individualnya itu harus dilihat. Kemudian dia bilang juga yang paling bagus itu berkomunikasi adalah face to face, tentu saja. Saya ulangi lagi yang untuk nomor 7 working software, kita sudah jelaskan tadi. Kemudian yang nomor 8 nih, ya, yang nomor 8. Sebenarnya ini nggak hanya berlaku untuk agile, karena dimanapun seperti itu. Agile process promote sustainable development. Artinya, ketika kita ngomongin orang-orang developer, sekarang kita ngomongin development dalam konteks buat software ya. Orang-orang ini harus punya room of error, di mana mereka bisa saling percaya untuk ketika temannya salah pun tidak akan merasa tertekan dan tidak akan dihukum dalam konteks ya itu unintended error lah ya atau apapun itu, dan environment mereka di mana mereka bekerja itu kita itu membuat satu environment yang sehat ya.
Jadi kalau istilah-istilah kekinian sekarang mental health-nya orang mereka itu oke gitu. Karena mereka merasa saya akan bekerja sebaik-baiknya dan saya oke untuk tidak oke gitu. Ya, jadi teman-teman dari yang bisnis yang lain itu memberikan mereka kebebasan. Oke. Kemudian mereka itu juga percaya bahwa sebaik-baiknya software itu hanya akan dihasilkan oleh se- sebaik-baiknya engineer. Jadi bagaimana supaya teman-teman yang melakukan coding, melakukan testing itu punya technical excellence, ya itu sangat di-encourage, ya. Jadi tadi individual kita percaya, dia juga kita kasih semua yang dia butuhkan untuk menjadi hebat atau punya skill, dan em, pada akhirnya ketika dia punya skill yang baik, kemudian desain yang akan mereka hasilkan adalah baik, agility-nya jadi lebih baik lagi. Oke. Kemudian simplicity. Nah, ini yang menurut saya sih agak susah diimplementasikan. Jadi the art of maximizing the amount of work not done. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin login tadi ya, ya kita nggak perlu bikin ornamen-ornamen gitu loh. Kita hanya bikin username, password, dan tombol login itu gitu. Nggak usah banyak ornamen-ornamen yang lain gitu. Karena halaman itu hanya melayani itu gitu. Untuk yang poin 10 simplicity ini, kalau boleh saya kasihkan contoh yang paling bagus itu adalah kalau teman-teman buka Klik BCA. Saya nggak tahu yang sekarang ya, karena sekarang udah pakai aplikasi. Dulu sih Klik BCA itu sederhana banget. Username, password, pilih individu atau saya ikut tahu corporate atau apa dulu ya. Itu sederhana itu. It serve the purpose. A little bit boring, outdated, but serve the purpose. Nah, itulah yang harus kita ingat juga gitu. Karena pada akhirnya kalau kita balik ke konteks waterfall ya, apapun yang kita deliver ke customer adalah sesuatu yang memang harus kita deliver dalam konteksnya ya. Jadi kita nggak perlu gold plating. Dan demikian juga dengan technicality gitu loh. Ngomongin di coding gitu. Kita nggak usah gold plating juga kalau memang nggak diperlukan coding ke arah quote unquote misalnya ke API ya jangan dibuat gitu misalnya seperti itu. Kalau memang ada usernya gitu. Nanti ketika kita ngomongin suatu saat dia mau buat API, disitulah kita nanti mengerjakan coding untuk API-nya. Kalau belum ya nggak usah. Gitu. Oke. Nomor 11, the best architecture requirements and design emerge from self-organizing team. Ini ada hubungannya dengan nomor 8, 9, dan 6. Ya, jadi kalau timnya yang tadi itu sudah self-organized, artinya si tester nggak perlu di dikasih tahu harus gini, nanti ada begini gitu. Dia terus punya sense, kalaupun dia nggak ada, dia akan inisiatif untuk melakukan testing lain tanpa harus diminta oleh tim product management dan segala macam gitu ya. Jadi kalau tim itu self organize ya, itu yang paling bisa menghasilkan architecture atau requirement atau desain yang paling baik. Ini tentu saja ya di mana-mana seperti itu. Oke. Kemudian nomor 12 dibilang pada interval tertentu, oke, mereka itu harus tim-tim yang tadi yang self organize ini harus merefleksi apa yang mereka sudah lakukan dengan baik dan apa yang mereka harus adjust in terms of skill set, in terms of behavior, gitu ya, in terms of communication, gitu. Jadi em, perlu apa ya kalau istilahnya introspeksi lah, meeting introspeksi kalau mereka bilang retrospektif gitu ya. Jadi perlu juga kita itu kumpul dan saling quote unquote inilah apa yang kemarin aku salah atau apa gitu.
Nah, nomor 12 ini lebih ke arah menjaga insanity dari mereka. Jadi, quote unquote kita lepasin dulu deh semua. Yuk, kita diskusi dulu. Selama satu sprint atau dua sprint belakangan, gimana sih kita gitu. Kira-kira apa yang harus kita tingkatkan supaya kita bisa menjadi tim yang lebih baik gitu ya. Nah, ini ini yang perlu sekali kita kita konsep yang 12 ini, yang prinsipal ini perlu kita ingat ya. Nah, apakah kedua belas-12-nya akan bisa kita ambil ke waterfall? Nah, itu yang perlu kita ingat. Kita pilah karena itu akan sangat tergantung ke tipe, karakter, pembiayaan, durasi dari proyek yang akan kita buatkan adopsi agile ya. Jadi 12 prinsipal ini. Nah, kalau mau kita reorganize ya, tadi kan berurutan gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya. 12 prinsipal tadi kategorisasinya apa aja. Silahkan dibaca aja ya. Jadi ada keterangannya sedikit, tapi menurut saya udah konteksnya itu lebih ke arah bahwa individuals itu penting karena tanpa individual yang baik, ya ini agak sedikit kontraproduktif dengan eh, yang kita ngomongin waterfall. Karena waterfall itu percaya bahwa dengan tools dan proses yang baik, individual itu bisa kita quote unquote kurangi independensinya ke individual. Ya. Yang kedua, yang paling penting juga buat Agile itu adalah hasil dari pekerjaan sendiri. Ya. Kemudian customer satisfaction dan proses itu yang kita untuk di change. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin perbedaan mendasarnya gitu ya. Kalau kita ngomongin waterfall, konteksnya ini sebenarnya kita ngomongin nggak hanya software project ya, waterfall software project atau pokoknya waterfall project aja. Ya, kalau kita ngomongin begitu, scope itu kalau di ya ini kita ngomongin prinsip dasar ya. Jadi ya nanti kalau teman-teman, oh di perusahaan saya ini em, bisa berubah dan segala macam, kita udah hybrid segala macam, itu konteksnya beda. Kita ngomongin sekarang itu plek-plekan dari teori, dari buku gitu ya, dari apa namanya, dari konsep dasar waterfall dan agile project itu sendiri ya. Kalau kita ngomongin si waterfall, scope-nya itu udah pasti fix. Requirement itu pasti fix. Oke, dalam perjalanannya ya kita mungkin akan bikin durasi dan resource-nya bisa berubah-ubah ya. Ingat ada yang triple constraint dulu, dulu banget ya. Kayak dia bilang kalau kita ngomongin scope itu eh, pengejawantahannya adalah quality ya. Kalau kita ngomongin triangle seperti itu kan kita bisa bilang bahwa eh, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, scope yang benar, kalau waktunya itu pendek, biasanya resources-nya jadi tinggi. Either orangnya lebih banyak atau biayanya lebih tinggi. Nah, demikian juga kalau memang resources-nya mau rendah, berarti durasinya lebih lama. Kan gitu kan, itu triple constraint. Nah, kalau di Agile itu berbeda. Ya, di Agile itu berbeda. Kita ngomongin Agile itu yang fix itu adalah orang yang mengerjakan dan waktunya. Ingat, di Agile itu ada yang namanya sprint gitu ya. Ada yang namanya sprint, ada backlog gitu dan nggak apa-apa scope-nya berubah-ubah gitu ya. Tapi ingat, resources-nya, orang yang mengerjakannya dan waktu yang sudah kita tetapkan itu tetap gitu. Jadi kalau ngomongin kontrak gitu ya, kalau ngomongin kontrak yang paling cocok untuk Agile itu ya time and material. Jadi kita bilang bahwa lu customer, lu mau ngerjain ini kan, yang bisa saya siapkan adalah saya akan berikan Anda satu Agile team ya, di mana satu Agile team ini ada 5 developer dan ikut tester, satu Scrum Master dan satu Product Owner.
Saya akan kasih itu ke kalian. Oke? Dan pekerjaan yang kita janjikan akan dikerjakan selama 1 tahun. Nah, nanti sprintnya tergantung kalian saja. Kalau skopnya, nggak apa-apa, nanti kita pelajari masing-masing. Tapi ingat, itu durasinya seperti itu. Jadi time and material, artinya kita nyiapin resources saja. Gitu ya. Resources yang dimaksud bisa jadi tools untuk apa namanya, Scrum board-nya atau apapun itu ya, bisa jadi sistemnya kita nyiapin. Laptop untuk mereka kita siapin. Gitu ya. Kalau ini B2B, kalau internal demikian juga internal juga sama gitu. Resourcesnya orang yang akan dikasih itu, durasi waktunya itu, ya walaupun penerjemahnya mungkin bukan uang atau budget gitu ya, lebih ke arah orang aja, tapi skopnya bisa berubah-berubah. Nah, itu yang penting. Jadi eh, perbedaan dasarnya seperti itu, gitu ya. Jadi dengan kita mengerti konsep ini, bahwa kita tahu bahwa oh, jadi kalau kita ngomongin agile software project atau agile project, ya, yang nggak ada yang namanya PO yang hanya fixed price gitu, ya. Fixed price itu artinya selesai nggak selesai mau saya itu kau harus tanggung resource dan waktunya gitu. Enggak seperti itu. Di waterfall kan seperti itu, karena requirement-nya jelas. Ini requirement yang nggak tahu ya gimana kita mau bikin budget gitu kan. Yang bisa kita bilang pokoknya kita kasih orang gitu. Orangnya ya jelas biayanya, ya. Jadi jadi itu kenapa biasanya kalau yang paling cocok mengimplementasikan B2B business to business ini yaitu software house ya. Banyak banyak perusahaan lah yang mereka itu outsourcing orangnya gitu ya. Tapi bisa jadi juga mereka outsourcing services orang ya. Jadi termasuk project management untuk mengerjakan project-project di customer mereka gitu. Tapi ingat, konsepnya adalah bukan fixed price, tapi time and material. Jadi kalau misalnya mereka bilang, gue mau nambah nih, kan kemarin lu bilang 5 nih, cuma kayaknya gue development-nya perlu lebih cepat gitu. Oh ya oke, berarti kita tambah 2 resources lagi gitu. Dan 2 resources lagi kaitannya ke time and material lagi, kita tambahin budgetnya. Walaupun waktunya akan tetap. Nah, customer harus accept itu. Nah, kita perlu edukasi juga usernya gitu. Kalau usernya nggak ngerti konsep agile, tapi dia mau melakukan project secara agile dan dia mau charge-nya secara waterfall, itu nggak lucu gitu. Ya, jadi teman-teman harus bisa juga apa namanya menjelaskan ke customer bahwa look kalau untuk ngomongin agile model pekerjaannya seperti ini. Kita harus educate. Oke, nah flavornya. Jadi agile ini banyak sekali ya. Ada Scrum, Bench, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming gitu ya. Sekarang kalau di apa di kita namanya disiplin agile gitu ya. Terus ada Spotify gitu ya. Itu hanya hanya nuansenya aja, hanya flavornya aja. Tapi konsep dasarnya seperti yang tadi. Ya, memang mungkin agak ada yang ekstrim kayak ekstrim programming itu kan pairing gitu ya. Agak sedikit menyeleneh konsepnya tapi selalu di boundaries yang tadi juga. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas, jadi kalau kita ngomongin project yang waterfall itu adalah project-project yang biasanya bisa diulang dengan mudah. Ya, kenapa? Karena tadi kita bilang requirement-nya jelas. Jadi di waterfall itu kita cenderung punya tendensi untuk buat proses yang baik karena case-nya sama gitu. Nah, kalau di Agile dia itu konsepnya itu empirical ya, try and error lah gitu. Karena memang biasanya di Agile itu project-projectnya dari customer-nya nggak tahu maunya apa gitu. Jadi pokoknya, oh gue maunya itu bikin website gitu. Website-nya gimana? Udah nggak apa-apa, kita jamin dulu. Nanti kita sambil jalan kita akan tentukan. Dia akan bilang, oh coba website BCA gimana? Ini. Website Mandiri gimana? Ini. Coba perpaduannya bisa nggak? Kalau yang di waterfall nggak bisa seperti itu. Dia harus jelasin, saya mau seperti websitenya si BCA, klik BCA. Sederhana, ada loginnya sekian, dia harus si customer harus bisa dengan jelas mendefinisikan apa yang dia mau. Kalau tidak, kayak kita tidak bisa melakukannya secara waterfall.
Oke, nah untuk pemilihan sebaiknya mana sih yang kita cocok ngerjain project dengan agile dan mana yang cocok kita kerjain dengan waterfall. Oke, ini namanya Stacy's Matrix ya. Jadi Stacy ini dia punya satu buku, dia define. Nah, sebenarnya bagaimana sih mencetak mencetak, memilih satu project bisa dikerjakan secara agile atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini requirement-nya, kejelasan requirement-nya. Jadi semakin dia ke bawah berarti semakin jelas requirement-nya sehingga kita semakin gampang setuju dengan user kita, dengan project owner-nya mengenai requirement dari project itu sendiri. Jadi dia close to agreement. Oke? Kemudian secara teknologi ya, bagaimana kita melakukannya itu udah jelas. Jadi sedari awal kita udah tahu bagaimana kita memenuhi requirement ini, ya, teknologi atau mungkin nggak, bukan cuma teknologi tapi bagaimana mengerjakannya. Oke, nah untuk project-project yang secara requirement cukup jelas, gampang dimengerti dan kita dengan mudah juga ke customer setuju, ya, untuk requirement atau up atau kebutuhan dari deliverables dari project itu sendiri, dan kita sebagai provider tahu benar bagaimana cara mendelivernya, ya, maka pekerjaannya sebaiknya dikerjakan secara waterfall, gitu ya. Kemudian kalau proyeknya ya kita agak susah nih, tapi masih oke lah. Tapi kadang-kadang customernya itu cara ngomongnya nggak jelas juga gitu. Kemudian teknologinya kita belum pernah ngerjakannya, tapi katanya ada cara untuk itu, tapi belum valid karena hanya dalam masuk riset. Nah, kalau di situ dia bilang kita sudah harus mulai mempertimbangkan agile, ya. Jadi ini sudah mulai oke dikerjakan secara agile, walaupun secara waterfall juga masih memungkinkan. Cuma resiko dikerjakan secara agile lebih kecil dibanding resiko secara kerjaan sebagai waterfall. Unless kita bisa menemukan requirement-requirement yang semakin jelas ya, atau teknologinya juga kita sudah temukan lebih, atau caranya kita udah tahu, lebih tahu gitu. Nah, ketika ada satu project yang requirement-nya kita sama user itu udah nggak, sama sekali nggak cocok, nggak ngerti gitu. Dia juga ditanya, Bapak maunya apa? Aku juga nggak tahu mauku apa. Kamu tahu nggak kira-kira begini? Wah, saya juga nggak tahu Pak, maksud Bapak apa. Kemudian kita bilang, gimana ya nanti ya kira-kira ya? Apa yang harus kita pakai ya? Bahasa programnya apa ya? Sama-sama nggak tahu gitu. Nah, disitulah Agile akan sangat cocok. Karena disitulah Agile itu di mana tadi kita ngomongin empirical kan, coba-coba itu akan sangat quote unquote berguna gitu. Dan terakhir juga ada memang project yang ya memang is a no-no lah ya. Jadi secara uncertainty nggak jelas. Terus agreement juga sama sekali nggak ketemu gitu ya. Itu agak susah lah gitu ya. Jadi itu sebaiknya tidak dikerjakan karena baik secara waterfall maupun secara agile itu tidak akan bisa digunakan dengan tidak akan bisa dikerjakan dengan baik proyeknya, ya, karena semuanya nggak jelas, teknologinya nggak jelas dan segala macam. Kalau oke, nah sekarang bagaimana kita mengadopt ya? Jadi saya bilang sih hanya part lah ya, karena kalau kalau uh, kita langsung setengah-setengah itu menurut saya sih saat ini agak susah, bukan karena keterbatasan apa namanya, keterbatasan orangnya, tapi memang pengertiannya yang belum belum mature di semua usernya, terutama kita juga sebagai vendor provider. Oke, kita mulai ya. Kalau eh, di dalam pekerjaannya itu ada look and feel, nah itu cocok untuk kita part look and feel-nya itu kita lakukan secara agile.
Contohnya ini teman-teman, mungkin teman-teman tahu Sumarekon ya. Sumarekon itu saya juga baru tahu gitu ya. Kemarin itu saya nemenin ada teman saya yang cukup secara finansial free. Kita pergi waktu itu ke Bogor gitu ya. Nah, Sumarekon itu menawarkan sesuatu yang berbeda dan menurut saya itu kenapa juga mereka berani agak mahal ya menurut saya. Jadi kita itu pergi, mereka punya rumah contoh, Pak. Mereka punya contoh. Nah, di rumah contoh itu kita bisa kalau kita udah akad ya, kalau nggak salah udah akad atau belum sih? Harusnya udah akad gitu ya. Mereka tuh bisa bilang, Bapak mau kombinasi apa, Pak? Ini tangganya itu ada modelnya A, B, C, D, E gitu. Kalau Bapak ada yang lain juga nggak apa-apa, nanti kita hitungin apa masih cocok atau Bapak akan nambah berapa, nambah berapa gitu. Terus sofanya yang kita siapin standarnya seperti ini, Pak. Bapak kalau mau model yang lain ada, yang nggak perlu bayar tambahan itu ini gitu. Jadi rumah contoh mereka itu bisa dimodifikasi untuk quote unquote prototyping lah ya ke mereka, ke customer mereka sehingga customer itu tahu, oh saya dapat rumahnya nantinya akan seperti ini gitu. Nah, part untuk membuat prototyping rumah tadi atau yang tadi back and forth tadi ganti ini itu bisa kita lakukan secara agile. Walaupun kalau udah confirm waktu proses pembangun rumahnya, memasukkan furniturnya, warna catnya segala macam itu sudah waterfall ya. Part membuat desainnya tadi ya, pemilihan perangkat apa, bahan-bahan tangga, sofa mungkin segala macam itu di quote unquote diagile-kan gitu ya. Walaupun bukan software, tapi semangatnya kan sedapat mungkin kita menerima atau menerjemahkan customer need requirement itu dengan sejelas-jelasnya. Ya, dengan ada bukti realnya tadi ya mungkin dia akan temporarily ganti kayunya segala macam gitu. That's really good menurut gua. Oke. Kemudian eh, konteksnya tadi juga prototyping is possible gitu ya. Jadi ketika dalam membuat prototyping tadi di situ kita buatkan proses agile-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kayak contohnya lah ya, prototyping yang dimaksud tadi, kalau misalnya kita mengerjakan satu proyek yang sangat besar, kalau saya bukan di telco gitu, kita ada namanya IoT, interoperability test. Yang kalau interoperability test itu sebenarnya kita punya lab, miniatur lab gitu ya, di mana semua fungsi yang nantinya diimplementasikan secara nationwide itu kita tes di situ. Jadi seolah miniatur. Jadi ada prototyping yang akan kita buatkan gitu ya. Ini juga kena seperti yang tadi, ada look and feel, ada prototyping ya. Kalau yang tadi kan rumah gitu ya, itu juga konteksnya prototyping ini bisa kena juga. Tapi kalau misalnya kita yang tadi di dunia telco tadi, em, kita bisa simulasikan gitu ya. Jadi suka juga dibilang FNI, First Node Implementation dan segala macam. Nah, kalau teman-teman tahu ya, teman-teman tahu mungkin pernah lihat dokumentasinya. Apple itu untuk dalam satu seri gitu ya, mereka itu kadang ribuan prototipe itu dibuatkan oleh produsen mereka, manufaktur yang akan memproduksi iPhone buat mereka untuk melihat nih mana yang paling bagus sebelum mereka akan massly produce iPhone-nya gitu. Jadi proses nantinya membuat iPhone tadi ya, mulai dari chipnya segala macam itu waterfall, tapi mendefinisikan sasisnya misalnya pakai apa mereka menggunakan secara agile. Oke, kemudian kalau ada alternatif dalam mendeliver project outcome, gitu ya. Jadi em, tadi kita bilang bahwa waterfall itu sangat proses and tools, gitu ya. Tapi bagaimana kalau mendefinisikan prosesnya tadi kita ejalkan gitu, membuat prosesnya tadi, contohnya ya, contoh. Misalnya kita ngomongin proses acceptance perangkat A gitu ya, secara fisik gitu ya. Kita mungkin kebetulan saya ini orang IT, jadi misalnya kita mau acceptance satu produk router gitu ya, atau switch, atau laptop lah. Tapi laptopnya konteksnya nggak laptop sesederhana yang kita punya sekarang ya, mungkin dia ada beberapa feature gitu. Nah, cara kita mengetes itu ada macam-macam kan.
Ada orang yang akan install aplikasi untuk ngetes gitu. Tet, 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 gitu. Ada juga orang benar-benar memakai produk yang itu gitu. Jadi ini bukan cuma tes. Jadi misalnya kalau dia ngomongin komputer konteksnya, dia install aplikasi A, aplikasi B. Kalau tadi kan simulator doang kan. Kalau ini enggak, aplikasi A, aplikasi B, dia tes tuh. Oke enggak, berapa ininya, berapa ininya. Terus diambil USB, dia colokin, dia copy file. Tapi itu adalah cara yang kedua. Kalau untuk yang mengetahui kecepatan tulis dari hard disknya kan ada tools juga yang akan ngetes gitu. Jadi bisa pakai software. Berarti bisa pakai software, bisa pakai tools gitu. Nah, ketika kita mau melakukan kedua ini dan memilih mana nanti yang kita sepakati untuk jadi proses yang akan kita ikuti di waterfall, pemilihannya itu membuat prototyping prosesnya tadi bisa kita lakukan secara agile. Itu teman-teman ya. Jadi bukan prosesnya ketika sudah terjadi, tapi memilih proses yang akan kita sepakati itu yang kita quote unquote ajalkan. Di situ semua orang harus terlibat. Jadi semua orang tahu bahwa ketika nanti dia melakukan acceptance terkait dengan perangkat tadi yang bisa melalui software simulator atau melakukan one by one action gitu, semua orang sama-sama tahu dan semua orang setuju gitu. Ya, misalnya diputuskan, oke, kita kita butuh kualitasnya benar-benar dites. Jadi kita akan lakukan manual. Tapi konsekuensinya waktunya akan lebih lama. Nggak apa-apa, saya setuju. Yang penting barangnya benar-benar dites. Atau ada juga, ya kita kejar waktu. Ya pokoknya pakai simulator cukuplah buat kami gitu. Toh udah apa quality check juga sebelum laptopnya itu dikirim ke kita. Misalnya gitu. Jadi there are technical alternatives in delivering project outcome. Pemilihan alternatif ini yang kemudian akan jadi proses yang akan kita ikutin itu yang diajalkan. Oke, kemudian ini yang paling basic lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau di dunia IT itu sering banget kita bilang kita akan adopt ini gitu. Bahkan teknologi yang mau di-adopt tadi belum ada sebenarnya di pasaran untuk implementasinya. Cuma secara teori RFC gitu ya udah ada. Secara teori udah bagus. Cuma kita nggak tahu konsekuensi nanti pengejawantahan teknologi ini di perangkat kita yang ada sekarang itu bagaimana. Gitu ya. Jadi misalnya kita bilang pokoknya si dari usernya bilang saya mau implementasi WiFi atau 5G lah gitu. 5G gitu. Use case 5G-nya kita nggak tahu kan. Kita hanya tahu bahwa koneksi kita cepat gitu. Kalau sebenarnya 5G itu banyak bisa jadi low latency connection ya, untuk misalnya kebutuhan medis ya gitu. Karena kita nggak tahu apa yang mau kita buat nanti di sisi planningnya, nah kita dalam prosesnya nanti pelaksanaan proyek itu akan banyak agile-agile kecil atau sprint-sprint kecil yang akan kita lakukan untuk memastikan apapun yang kita deliver pada akhirnya itu akan baik gitu. Tadi kita ngomongin konteks misalnya 5G gitu ya. Jadi dari sisi kita sebagai provider network, vendor provider network peripherals ya kita bilang bahwa perangkat kami ini sudah ready untuk semua use case 5G yang ada sekarang gitu. Berarti kan yang sudah ada RFC resminya gitu. Misalnya low latency ya kita punya bandwidth yang besar dan punya bisa badai juga, misalnya bidirectional dan segala macam. Nah, nantinya ketika use case 5G-nya udah clear gitu ya, nah itu akan dilakukan mini-mini sprint atau agile di project management di masing-masing vendor untuk kemudian nanti dites sehingga 5G use case yang ini nih kita gunakan. Nah, tolong diimplementasikan. Nah, begitu ngomongin implementasi itu udah waterfall, tapi untuk menentukan tadi use case-nya tadi bisa jadi kita akan lakukan iterasi yang berulang-ulang untuk menemukan konsep use case yang akan kita lakukan tadi. Dan yang terakhir itu di multiple vendor integration gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi IoT, yang prototyping dan segala macam itu juga
ada part yang perlu kita integrasikan secara agile. Di mana pada saat kita ngomongin eh, interaksi antara satu vendor ke vendor yang lain, ya, di situ itu berarti kan yang dipakai itu adalah generic implementation kan gitu. Nah, generic implementation itu pun sekalipun merefer ke RFC yang sama gitu ya atau referensi yang sama, pelaksanaannya setiap vendor itu akan beda karena mungkin Huawei menemukan cara yang lebih bagus bagaimana kita bisa yang tadi kita bilang low latency, menghemat beberapa milisecond dengan model perhitungan kalkulasi routing yang seperti A gitu. Kemudian datang Cisco bilang, itunya saya nggak otak-atik, tapi saya mau memperkuat kemampuan dari hardware saya sendiri. Nah, ketika hardware-nya sudah sangat kuat, bisa encode, bisa mentransfer dengan nilai voltage yang lebih tinggi, di lawan sisinya mungkin perangkat ZTE atau perangkat Ericsson nggak bisa, karena melebihi threshold yang mereka tetapkan gitu. Nah, untuk kita bisa menemukan pola pelaksanaan ya yang kemudian akan kita buatkan dalam quote unquote principle guidance untuk pelaksanaan di masing-masing vendor gitu ya, itu kita lakukan secara agile, jadi interaktif. Nah, once kita punya rule of the game, ya, apa atau ke implementation guideline, gitu ya. Misalnya kalau perangkat Cisco ke ZTE, configuration-nya harus seperti ini dari sisi Cisco-nya, harus seperti ini dari sisi ZTE-nya. Kemudian juga dari Ericsson ke Huawei seperti ini gitu. Untuk menemukan polanya ini kita lakukan secara agile, tapi ketika itu sudah dalam bentuk juklak, petunjuk pelaksanaan, SOP, atau implementation guideline, itu sudah harus dilakukan secara waterfall. Itu ya teman-teman ya. Jadi multiple vendor integration ini juga perlu dilakukan. Nah, challenges-nya apa? Standar lah ya. Biasanya semua semua apa namanya? Semua angka-angkanya atau semua yang tadi saya ceritakan itu kan kondisi ideal gitu ya. Bagaimana sih kita bisa atau apa sih challenges-nya dulu deh sebelum kita overcome ya. Yang pertama cultural shift gitu ya. Jadi kita tahulah biasa banget kan ketika kita introduce satu mode pekerjaan itu banyak sekali nanti teman-teman yang akan against. Kenapa sih sekarang juga udah oke gitu ya. Sekarang juga kita udah biasanya seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya statement udah oke sekarang itu nggak benar juga gitu ya. Jadi diperlukan perubahan pola pikir dan cara kita memandang sesuatu itu gitu. Tapi itu harus didasari oleh pemahaman yang benar terhadap agile dan waterfall itu sendiri. Kita harus bisa melihat agile itu bukan sebagai sesuatu yang menyediakan waterfall, tapi lebih ke arah melengkapi, ya. Dan sangat basic ketika kita berpikiran bahwa yang benar itu adalah waterfall atau kebalikan. Waterfall itu lama, yang benar itu adalah agile gitu ya. Cara kita memandang itu harus benar-benar kita boleh berubah gitu ya. Jadi orang waterfall harus belajar agile dengan sebenar-benarnya, ingat ya. Bukan diajarin agile coach yang mau dapatin project di perusahaan waterfall ya, bukan. Jadi em, orang-orang yang melakukan praktek project dengan waterfall harus diajarin oleh orang-orang yang sudah mengerjakan project secara agile dengan benar. Ingat ya, dengan benar, bukan eh, udah pernah melakukan tapi nggak ada buktinya gitu. Saya tahun 2010 sudah mulai ngerjain project agile. Waktu belum ada orang di Indonesia ini ngomongin agile gitu. Waktu itu pun saya nggak ngerti itu agile apa enggak gitu. Tapi udah kita lakukan dengan model sprint gitu ya. Oke, jadi cultural shift itu perlu. Itu yang challenge-nya. Yang kedua, challenge-nya juga itu kita butuh yang namanya training and skills development gitu. Jadi needed-nya itu ada gitu. Jadi challenge-nya itu bahwa orang-orang itu memang butuh training dan secara skill memang nggak cocok untuk melakukan project
yang hybrid tadi, yang adopting agile-nya tadi, gitu ya. Kondisinya seperti itu. Itu challenge juga. Kemudian, kemudian proses alignment gitu. Jadi kalau saya ceritain tadi kan sebenarnya ada part dari waterfall itu yang kita kasih ruang mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan di mana kita melakukan proses secara agile, gitu ya. Nah proses alignment-nya ini gitu ya, karena kan oh ternyata nggak yang kita rencanakan 2 bulan tadi nggak bisa gitu, harus lebih awal atau mungkin oh banyak ah, yang akan dihasilkan oleh adjustment atau proses yang akan kita lakukan secara agile itu sebenarnya tidak mempengaruhi 80% proses yang sudah ada di waterfall sekarang gitu. Dan yang 80% ini mungkin 50%-nya bisa kita lakukan tanpa outcome dari agile tadi. Jadi kenapa nggak kita align-kan aja? Jadi kalau kayak saya itu biasanya kalau konteksnya kita ngomongin ada ada satu proyek besar baru dengan teknologi baru, proses interoperability dengan vendor lain itu akan jalan berbarengan dengan proses desain dan customer requirement documentation. Misalnya requirement documentation, kemudian ada desain. Nah, sesudah requirement dari user jelas, desain sudah kita mulai buat, kita langsung interop atau kita bikin prototyping karena user requirement-nya udah jelas. Nah, pada saat kita mengejalkan yang tadi, kita harus panggil user back and forth. Ini udah bener nggak pengertian kita? Sehingga ketika kita nanti melakukan secara waterfall untuk eksekusinya, kita benar-benar mendeliver apa yang sesuai dengan yang dimau user. Ya, yang terakhir stakeholder buy-in tentu saja gitu ya, terutama dari sisi BOD, dari sisi atasan yang cukup berpengaruh untuk mensupport adopting agile ini sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada seorang project manager yang pengen melakukan quote unquote beberapa pekerjaan secara agile, tapi ditentang oleh project owner-nya sama aja gitu. Atau mungkin dari sisi kita sebagai vendor oke, tapi dari sisi usernya nggak mau gitu. Nah, stakeholder buy-in ini perlu. Jadi semua orang yang terlibat dalam project harus pertama mereka teredukasi mengenai agile yang akan kita implementasikan sejauh apa. Yang kedua benefitnya buat dia apa. Yang ketiga apa yang kita butuhkan dari dia untuk bisa melakukan tadi. Contohnya kalau kayak saya, waktu kita mau melakukan interoperability dengan Huawei dan ZTE gitu ya, saya butuh customer saya memediasi, membuat ground rules-nya, apa yang akan dites, hari apa sampai hari apa, dan quote unquote mereka harus mengirimkan fisik perangkat mereka ke satu tempat yang akan kita lakukan tesnya gitu, rame-rame gitu. Nah, itu kita butuh support juga. Jadi stakeholder buy ini juga penting. Oke, nah sekarang kalau aku bilang strategi sini, mohon maaf ya teman-teman, belum tentu berhasil di tempat kalian. Tapi at least yang sudah saya lakukan, quote unquote, oke lah. Gitu ya, quote unquote oke. Walaupun terus terang, ya saya bilang tadi saya nggak expert semua dalam proses lah. Cuma em, secara signifikan sudah membantu kita memanage project kita dengan lebih baik lah outcome-nya gitu ya. Jadi kalau kayak konteksnya kayak saya, itu biasanya kalau udah implementasi itu kecuali ada requirement baru ya, template configuration untuk perangkat-perangkat kita itu udah hampir nggak ada lagi yang dirubah. Jadi kita bisa speed up lah untuk implementasinya karena nggak ada hal-hal secara desain interoperability yang perlu kita ini kan ya kita kita lihat lagi gitu karena sudah dites di lab dan segala macam. Nah, strateginya apa? Yang ya tentu saja hybrid ya gitu ya. Hybridnya ini eh, kadang kita harus maju mundur kalau kayak saya gitu. Oh, lawan saya itu kurang mengerti agile secara konsep. Kayaknya saya harus sedikit ke arah waterfallnya. Balik lagi ke ingat tadi ada rollback rolling wave tadi. Saya akan ke situ ya. Dimana kita nanti kita bahas aja kita rolling wave gitu ya. Tapi intinya mengkombinasikan keduanya itu nggak serta merta quote unquote semuanya harus langsung secara agile, deliverablesnya baru secara waterfall untuk selanjutnya. Contohnya yang tadi saya bilang, kalau kita ngomongin desain, ya, kalau ngomongin desain itu,
kan ada part dari desain ini yang kita lakukan secara prototyping gitu kan. Yang pada akhirnya ketika apapun prototype atau proses yang kita sepakatin secara benar ini, yang tadi yang sudah kita proven tadi, ketika kita mau ke desain kita quote unquote inject gitu ya, bisa jadi desain itu nggak boleh dimulai pada titik tertentu ya. Kita ngomongin guidance prinsipalnya yang berkaitan dengan apapun hasil dari desain desain yang kita lakukan secara prototyping tadi, yang secara agile tadi, itu bisa jadi desainnya berhenti dulu gitu. Karena dia tunggu-tungguan. Karena ketika kita ini mandek atau hasilnya berbeda gitu, bisa jadi si engineer yang melakukan desain ini merubah banyak hal. Jadi itu juga adjustment yang harus kita lakukan. Misalnya, saya bilang, ketika kita ngomong seksi implementasi configuration terhadap misalnya eh, perang konteksnya di ini ya di telco, konteks ketika berhubungan dengan semua perangkat-perangkat microwave yang lama, kita mungkin akan ada beda configuration gitu. Jadi tunggu di testing dulu, tunggu kita dapat cara proses yang baik dulu yang akan kita lakukan di hybrid, baru mulai nulisin desainnya gitu. Yang akan ditranslasikan ke method of procedure gitu. Jadi eh, hybrid approach-nya ini bisa jadi ini, oh nggak bisa Jar, harus waterfall aja, nggak bisa hybrid. Konteksnya ini kita bikin testingnya itu satu-satu aja, nggak kita ijalkan. Bisa jadi kita balikin lagi ke waterfall, kita ambil lagi. Jadi hybridnya ini harus fleksibel juga. Kemudian start with small lah. Jadi nggak usah langsung ngerjain project itu yang gede baru langsung dibuat proses agile-nya gitu. Karena semua orang harus familiar dulu, semua orang harus mengerti konsepnya dulu. Jadi mulailah dari project-project atau part-part project yang kecil yang kalaupun delay, kalaupun bermasalah tidak menyebabkan project terimpact secara besar gitu ya. Ingat ya tentu kita harus coba juga gitu dan masing-masing project team member kita harus harus mereka juga terekspos itu dan mereka harus nyaman juga ketika mereka bilang, aduh ini jadi lama nih gitu. Nggak apa-apa, lama kita coba dulu gitu. Jadi dia harus nyaman juga untuk quote unquote tidak oke gitu. Ya, jadi start small gitu, nggak usah langsung ngerjain project secara besar gitu. Saya beberapa kali dengar itu ada beberapa agile coach yang bilang ke perusahaan ini, oh kita bikin squad, project yang ini cocok banget untuk dilakukan secara agile gitu. Akhirnya berantakan, ujung-ujungnya apa? Delay dan ke waterfall lagi. Dan ketika waterfall, ternyata memang lebih cocok agile, dipaksain lagi ke agile, bolak-balik. Saya udah ngelihat ada salah satu perusahaan pembiayaan ya, gitu ya. Dia harus scrap project yang sudah dikonsum, budgetnya itu sekitar 20 miliar rupiah gitu. Harus di scrap gitu. Jadi akhirnya oke berhenti, lanjutin lagi gitu. Saya juga tak pernah dengar, nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Kalau teman-teman pakai Livin gitu ya, Livin biru sama Livin kuning dulu itu kayak kondisinya kurang lebih sama seperti itu. Nah itu yang harus kita hati-hati. Ya, kemudian training and coachingnya harus ada. Ingat training, ya mungkin training bisa dapat siapa aja dan coaching gitu loh. Coachnya itu harus benar-benar orang yang udah sangat mengerti agile, udah mengerjakan project secara agile dan memahami konsep agile itu sendiri. Jangan yang jadi-jadian. Jangan jadi yang orang hanya punya PMI ACP, PSM 2 gitu. Bukan itu parameternya. Tanya, ketika dia bisa menjelaskan konsep agile yang tadi, yang saya bilang tadi, software tadi, secara gamblang dan mudah dimengerti oleh semua orang, barulah harusnya teman-teman hire out orang itu. Oke? Kemudian lakukan incremental transition, ya. Tadi kita start small, transisi ya, part-part yang mana. Transisi itu nggak selalu quote-unquote besar, tapi mungkin part lain kita akan coba ejalkan, dan orang-orang yang tadi coba kita rotasi gitu. Jadi orang-orang yang belum terpapar kita libatin lagi, sampai mindset konsep dari agile yang sangat dia di garis bawah tadi customer satisfaction tadi kan itu punya mindset yang sama, kemudian tadi interaksi lebih cepat, lebih sering gitu ya ke customer dengan melakukan prototyping, IoT tadi dilakukan, kemudian perbaikan-perbaikan proses atau bisnis proses, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalankan project rollout yang sangat besar dengan panduan yang jelas, ya.
incremental transition juga. Oke. Dan kemudian stakeholder engagement, sama kayak tadi juga, challenge-nya di situ, kita harus stakeholder engagement juga. Customer pun harus mengerti konsep bagaimana cara kita melakukannya. Tadi saya melakukan di salah satu operator, kita bikin 4 sprint gitu ya. 4 sprint itu akhirnya mereka bilang, oh jadi kalau misalnya sprintnya berubah skopnya, apakah saya jadi nggak bayar gitu kalau saya nggak lakukan gitu. Nah itu kita edukasi juga gitu, bahwa kita udah tetapkan sprintnya, kita udah tetapkan timnya, kalau kau nggak ada bahan yang mau disprintkan atau mau ya mau nggak mau. Kalau nggak ada produk atau sprint backlog, ya kita nggak kerja. Tapi bukan berarti lu nggak bayar karena kita sudah mengalokasikan orang dan waktu yang untuk melakukan itu. Ketika dia bilang, terus nanti gimana kalau misalnya saya minta satu feature yang satu satu pekerjaan yang tadi di sprint tadi lebih gitu, ya bisa kita kerjakan, tapi ada konsekuensi uang dan waktu gitu. Karena yang sekarang itu udah seperti ini. Jadi dia harus harus bisa konteksnya kita ngomongin sprint atau produk backlog yang harus dites di 4 sprint yang tadi sudah kita sepakati 4 kali. Dia harus prioritizing juga, nggak semua yang dia mau. Jadi kita bilang bahwa kita hanya bisa 2 modul misalnya per sprint gitu, ya. Jadi stakeholder engagement itu juga perlu. Jadi nggak cuma stakeholder yang di apa namanya di diajak untuk oh ini agile segala macam, tapi diimplementasikan juga. Pola pikirnya juga harus kita quote-unquote buka juga bahwa agile itu seperti ini gitu. Nah, karena the best of both world ya, jadi dari waterfall dan agile itu akan apa namanya memberikan dampak yang cukup baik secara finansial dan secara timeline buat proyek itu sendiri. Itu yang aku percaya sih. Finansial itu bisa kita lebih efisien dan efektif karena banyak unnecessary cost yang akan kita bisa reduce dengan tadi sesudah kita tes dan segala macam kita dapat engagementnya. Jadi nggak ada trial and error lagi di pelaksanaan, tapi sudah ada bisnis proses yang tinggal diikuti oleh teman-teman di lapangan. Oke, nah kalau mau saya recap ini sebenarnya statement-statement ini yang BB ini adalah sesuatu yang menurut saya itu core-nya dari Agile, tapi sebenarnya dari dulu itu ada di Waterfall, ya. Be vulnerable. Jadi artinya, ya kalau nggak tahu ya nggak tahu aja, gitu ya. Kalau kita ngomongin tadi konteksnya si Stacy Matrix, ya kita harus jujur itu sebenarnya project itu di mana. Lu sama gue setuju nggak sih sebenarnya requirement-nya gitu ya. Terus kita sama-sama tahu sebenarnya itu bisa nggak sih dikerjakan gitu loh. Nah, itu yang perlu. Aku kalau Be Vulnerable ini ingat banget waktu itu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi film Avatar yang si siapa sih ini ya? eh, Avatar itu dulu tuh sebenarnya si produser itu sudah punya gambaran, udah punya cerita. Cuma dia harus tunggu beberapa tahun untuk diproduksi karena yang tadi dia jelas requirement-nya, tapi teknologi dia nggak tahu gitu. Nggak ada yang bisa kayak mungkin rendering mesinnya apa nggak ngerti lah saya itu ya. Mungkin dulu nggak ada AI, nggak ada Nvidia apa graphic cardnya ya yang bisa cukup bagus untuk mensimulasikan itu sehingga film itu ditunda ya. Yang kedua tadi sudah kita bilang kita udah vulnerable, kita menyadari diri kita oh mana yang kita nggak tahu dalam konteks project ini sebenarnya bisa dijalankan apa nggak kita udah tahu. Kita harus be curious gitu. Kita bilang, oh ini mungkin bisa, tapi apa sih gitu? Bukan menjudge ya. Jadi kita pikir itu artinya kita pola pikir kita terbuka dan teman-teman kita undang untuk melihat ini bisa nggak sih dilakukan secara ejal apa enggak gitu. Kalau memang bisa apa? Jangan kita lakukan ejal hanya untuk ejal, tapi nggak ada benefitnya. Jangan juga gitu. Nah, sesudah kita tadi vulnerable mengerti apa yang akan kita perbaiki, kemudian kita udah pikir sudah tahu caranya, be firm gitu. Before itu artinya, ayo mantep gitu loh, kita lakukan gitu. Kalau gagal nggak apa-apa, gagal bareng-bareng. Nanti kita coba lagi, kita ulang lagi, vulnerable lagi, pikir lagi, perform lagi gitu. Nah, ketika kita berhasil, ya kita harus be humble karena banyak juga kasus yang saya alami itu berhasilnya itu nggak sengaja gitu. Karena didukung, nggak tahu loh. Kalau aku bilang kadang-kadang kalau teman-teman tuh didukung alam semesta tiba-tiba berhasil aja model itu gitu. Padahal sebenarnya mungkin kebetulan engineer-nya oke banget dari sisi customer-nya, ngerti banget prosesnya. Terus
dari partner kita, vendor sebelah juga kebetulan barang spare mereka ada, ya udah gampang banget ngasih barangnya exactly apa akan diimplementasi lapangan dia kasih gitu. Di kitanya juga ternyata mungkin PM-nya juga terpapar sudah biasa ngerjain agile. Di engineer kita sendiri juga ternyata dia mengerjain beberapa agile project. Somehow pada titik itu ada gitu. Tapi ingat itu nggak selantiasa jadi tim kita atau jadi environment kita gitu. Ya, bisa jadi workshop kita quote unquote kena posisi berantakan gitu. Jadi sebelum berantakan, humble dulu gitu. Karena dengan humble, menurut saya kita akan tetap vulnerable dan curious dan dengan baik juga kita bisa jadi firm. Ya, ini 4 eh, yang kalau misalnya apa? Kalau misalnya saya dulu waktu masih kerja di salah satu airline gitu, ini 4 kata-kata 4 ini bisa saya emphasize ke teman-teman gitu ya, bahwa karena kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan, kita juga teknologi sekarang itu harus kita lihatin gitu. Tapi kita harus pilih salah satu cara yang kita kerjakan. Kalau berhasil, kita harus humble karena bisa jadi itu ketika kita alihkan ke proyek yang lain tidak akan uh, be- menghasilkan hasil yang sama. Oke, kira-kira itu dari saya. Jadi teman-teman, saya udah lihat ada beberapa pertanyaan, tapi saya belum baca dengan ini. Saya serahkan dulu ke Mbak Dianya. Gimana, Mbak? Mau modelnya? Mau dibuat? Oke, Bang Jerry, ini sudah ada beberapa pertanyaannya. Saya mungkin bacakan sebagian karena kita kan sebentar lagi akan mungkin sudah siap-siap buka puasa juga ya. Tapi kita coba bacakan beberapa pertanyaan Bang Jerry karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oke, Baik. pertanyaan pertama ini dari Pak Tori Rianto ya, yang tadi pertama kali masuk. Mohon sharingnya Bang, dalam Agile Method bagaimana kita menyesuaikan budget yang sudah kita plan. Man hours sudah didefine untuk per sprint. Oh ini maksudnya mungkin schedule ya. Padahal di Agile kan cost sifatnya fix, namun scope dan schedule sering berubah karena user requirement berubah seiring jalannya project. Sedangkan kalau di Waterfall kita bisa komunikasikan dengan adanya change request. Mungkin boleh Oke. dijawab satu-satu Bang. Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin schedule, ya ke Bang Tori ya. Kalau kita ngomongin ke schedule kan, schedule itu kan kalau kita ngomongin konteksnya kita ngerjain benar-benar secara agile ya. Ya sprintnya kan akan tetap gitu ya. Sprintnya akan tetap. Kemudian em, yang berubah itu kan si SOW-nya kan atau si scope-nya gitu. Orang yang akan kita mendeliver itu kan udah kita tetapin juga sprint team-nya gitu ya. Jadi kalau kondisinya em, mereka berubah-berubah lah di scope atau di requirement-nya gitu. Iya kan kontrak kita yang makanya tadi saya bilang kontraknya harus time and material atau fix. Fixnya itu bukan fix kita harus menyelesaikan semua apa yang ada di scope gitu. Bukan. Fixnya itu adalah, hey customer, aku kasih satu tim, consist of satu solution architect, dua developer, satu tester, em, siapa lagi, satu technical writer gitu ya, ada 5, ada satu product manager yang mungkin akan bantu kalian dan satu scrum master. 7 orang ini akan saya kasih dan em, setahun dalam konteks ini kita sepakatin 2 kali 2 sprint dalam 1 bulan berarti ada 48 sprint gitu ya. Ini yang akan kita kasih gitu. Nah, kalau kalau misalnya si usernya bilang, aku mau tambah ini segala macam, kita nggak perlu rubah kontraknya, ya. Karena yang kita janjiin orang, bukan outcome. Jadi kalau misalnya dia berubah-berubah, ya outcome-nya jadi nggak ada. Misalnya nih, kita mau bikin sa- apa satu satu produk gitu. Kita bilang kita bikin satu website. Contohnya simpel aja, satu website gitu. Atau satu aplikasi untuk login dan bisa booking eh, sepeda motor, misalnya itulah yang sederhana itu, misalnya. Atau booking cost lah. Jadi ada satu aplikasi booking cost gitu. Jadi dia masuk ke ini username password masuk booking cost gitu. Simpel itu gitu. Nah, ketika dia bilang tiba-tiba kosan saya itu harganya jadi 500.000 per kamar gitu. Ya mungkin kita nggak akan rubah kan, tinggal rubah parameternya aja. Tapi kalau dia bilang
Beda kalau kamarnya itu pakai AC, dia bisa minta ada opsi untuk kamar satu AC, plus ada TV, ada internet, itu harganya beda-beda gitu. Udah beda gitu. Nah, kita akan tambahkan fiturnya. Jadi fitur booking kamarnya dengan tambahan fitur tadi bisa jadi yang tadi kalau hanya booking dan harganya fix 1 sprint atau 2 minggu, bisa jadi 8 minggu gitu. Karena fitur penambahan AC ada apa enggak, ada TV ada enggak, ada internet apa enggak, itu akan dilakukan di masing-masing dua. Jadi secara kontrak ya kita nggak ada yang berubah karena kita tak main material, kita cuma kasih orang. Dia mau rubah apapun itu ya silahkan, tapi kita konteksnya kalau kita ngomongin yang ideal ya gitu. Nah, tapi user kan misalnya gini, saya mau websitenya terjadi dengan perubahan yang apapun yang saya mau gitu. Nah, ini yang lucu kan, dia requirement-nya berubah, kita ngerjain terus dibatalin, kita kerjain lagi gitu. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita edukasi usernya. Kita harus jelasin gitu. Selama yang di sana ngomong menganggap agile itu adalah wah, saya bisa suka-suka sama vendornya. Gitu ya. Dan kita sebagai provider menganggap enggak, dia harusnya mengerti dan selama dia masih pola pikirnya kayak tadi, ya kita nggak akan, wah, mohon maaf nih, kita nggak akan damai hidupnya karena yang saat ini terjadi kan seperti itu kan. Terutama saya sering banget itu ke BUMN ya, saya sering ditanyain sama teman-teman saya yang ngerjain project di BUMN. "Eh, Bang Jer, lucu loh ini. Saya diminta ejal gitu ya. Timeline udah dikasih. Terus setahun harus sudah selesai gitu. Tapi skopnya berubah-berubah gitu. Lah, kok kalau scope-nya berubah-berubah, ya setahunnya nggak bisa dong, karena kita nggak tahu yang berubah itu apa. Karena kalau kita ngomongin setahun udah pasti jadi, udah balik waterfall lagi. Setahun udah jadi, kita sepakatin dulu requirement-nya. Requirement mungkin nggak dilakukan setahun. Kalau dia baru kita oke. Karena berarti dengan setahun ini kita butuh 10 orang, 15 orang. Nah ini yang kita adjust. Yang penting ini selesai gitu. Tapi kalau misalnya usernya udah ngerti, dia akan bilang, oh ya, sorry ya, saya berubah, tapi mungkin saya prioritas fitur A, fitur B aja nih selama setahun ini gitu. Dan kalau dia berubah dengan fitur A, fitur B tadi, ya dia tahu konsekuensinya gitu. Dia nggak akan nambah biaya lagi sebenarnya, konteks agile, tapi kemungkinan itu terdeliver di range waktu yang dia mau, jadi tidak tercapai. Jadi itu ya, jadi tolong dijelaskan gitu, konsep dasarnya harus jelas dulu. Kalau kita nggak ya berantakan, kita akan gontok-gontokan, karena pengertian dia, aku kasih dulu project, lu kerjaan saya agile. Agile itu means suka-suka gua rubah scope. Nah, itu yang salah gitu. Jadi itu yang mungkin menurutku harus diedukasi sih. Mudah-mudahan menjawab ya Bang Tori ya. Terima kasih Bang Giri, mantap. Oke, Oke. terima kasih Bang Diri. Ini mungkin kita satu pertanyaan lagi ya dari Pak Dimas. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan dua pertanyaan saja. Yang pertama, kalau sedang menjalankan proyek jangka panjang yang pakai pendekatan waterfall, bagaimana caranya untuk memulai adopsi agile tanpa menambah risiko dan juga kompleksitas? Dan ini juga ada pertanyaan yang kedua, yaitu dari berbagai metode agile, ada Scrum, Kanban, Sprint, berdasarkan pengalaman Bang Jerry, metode mana yang paling cocok untuk diterapkan di lingkungan waterfall? Oke. Nah ini sebenarnya ini merecap ini Dimas ini kayak merecap semua apa yang ini ya. Oke. Jadi gini, kalau dibilang em, mungkin nggak sih kita mengadopsi sesuatu tanpa ada kekacauan dan kompleksitas dan risiko, nonsen lah ya. Selalu ada learning curve di situ, selalu ada proses gitu ya. Tapi Dim, kalau lu punya orang yang sudah ngerjain agile dan dia terbuka ya, bukan bukan agile coach yang memprotek agile adalah segalanya. Tahu kan ada salah satu pakar agile dulu yang klaim di LinkedIn bahwa project manajemen waterfall akan musnah katanya gitu ya. Itu lucu banget lah gitu. Kebetulan orang Batak pula itu, makanya aduh ya. Jadi eh, pada jangka panjang, justru jangka panjang itu dia banyak rooms buat buat lu untuk apa namanya, untuk try and error. Agile itu kan itu, ingat, empirikal kan, kita coba berhasil enggak bagus segala macam gitu. Nah,
bagaimana momentumnya lu akan lakukan itu secara agile, itu yang gua nggak bisa jawab. Karena it depends on your project. Aku udah bisa kasih tahu contoh yang tadi. Project yang aku bilang tadi itu mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang juga terlibat ya. Project kita itu 5 tahun gitu ya. 5 tahun karena kita meroll out quote unquote lah, mungkin teman-teman karena udah selesai mungkin saya bisa buka, kita meroll 6.000 router di di salah satu operator, kita configure gitu. Nah, waktu kita melakukan IoT yang tadi kita bikin godok desainnya segala macam, itu kita bleeding gitu, kita bolak-balik dengan vendor lain segala macam gitu. Tapi once kita punya tadi ya agile-nya tadi kan udah kita lakukan gitu. Nah, begitu ada rollout gitu ya, ada rollout, ini hasil agile-nya ini udah kita bikin dalam bentuk business process, configuration yang teman-teman ini nggak perlu tahu lagi gitu loh. Mohon maaf, kasarnya itu tinggal copy paste gitu. Ganti IP address dan gitu sebelah sananya gitu. Nah, ketika ada requirement baru lagi, masukin lagi nih. Masukin lagi, bikin lagi apa yang harus diiniin gitu. Ada yang berubah nggak bisnis prosesnya? Bisa jadi, oh ternyata yang selama ini config itu aja kita harus melakukan komen ini dulu sebelum ini gitu. Nah, ini yang kita kita ejalkan gitu. Kalau udah waktu roll out-nya, ya jangan pakai ejal lagi gitu kan, karena memang udah harusnya rapi gitu. Nah, terkait dengan itu yang paling cocok dengan waterfall gitu ya. Nah, aku nggak belajar semuanya gitu ya. Aku belajar Kanban, aku belajar Scrum. Scrumban juga ada gitu ya. Ada extreme programming yang benar-benar aku belajar praktek gitu. Yang paling dekat dengan waterfall itu Scrum. Karena hanya Scrum yang ngakuin ada project manager gitu. Tapi apakah itu yang paling cocok? Gue nggak bisa jawab. Cuma dari banyak orang yang gue tanya, ya itu. Ya, tapi balik lagi ke konsep dasarnya tadi. Si ingat agile itu kan customer satisfaction gitu. Jadi kalau customernya ternyata bilang, aku nggak mau gitu, aku mau interaksi sangat cepat. Kalau boleh harian, walaupun kita punya deliverables per 2 minggu di sprint gitu. Bisa jadi customernya bilang 101 dan segala macam. Oh, sekarang terlampau lambat gitu. Extreme programming yang tepat gitu. Bisa jadi juga gitu. Cuma kalau di konteks telco, lu nanya telco IT besar gitu ya, eh, berdasarkan pengalaman aku, Scrum, Kanban itu cocok. Scrum atau Scrumban juga cocok. Gitu ya. Silakan belajar lah itu lu dengan gampang di Google gitu. Gampang di terutama sekarang banyak orang-orang baik kan upload di YouTube pengertiannya apa gitu. Cuma saran saya kalau yang punya apa teman-teman yang punya LinkedIn LinkedIn Learning gitu atau Udemy gitu ya dari kantornya itu dimanfaatin lah karena di YouTube ini juga banyak YouTube yang kesannya wah gitu tapi ada satu dua hal prinsipal yang salah mengenai agile atau mengenai waterfall itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya belajar sesuatu katakanlah ngomongin Scrum gitu ya eh, ya paling gampang ya Scrum Alliance kan referensinya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin Kanban, saya nggak tahu referensinya apa. Mungkin 2-3 video di YouTube lah yang kita lihat. Balik lagi konsep yang tadi. Be curious, be vulnerable, curious, be firm, tapi be humble. Balik lagi ke situ. Jadi gitu-gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lain, em, ini kan banyak ya. Takutnya waktunya nggak cukup gitu ya. Kalau boleh, aku mau juga karena teman-teman yang lain juga biar lihat juga gitu. Kan kita punya di LinkedIn kan, linknya itu kan. Teman-teman tanya di situ aja, saya akan jawab gitu. Nah, kenapa saya mau di situ? Karena saya mau, karena banyak juga kan, kita punya jaringan yang besar juga. Siapa tahu ada orang yang lebih paham atau mungkin punya pengalaman sedikit berbeda dari saya. Jadi hidup gitu loh. Jadi postingannya si apa namanya si PMI English Chapter ya saya juga mau itu kita kita berdayakan gitu ya. Teman-teman tanya di situ, saya pastikan saya akan jawab buat teman-teman yang belum saya jawab ya. Saya akan jawabkan gitu dan kalau misalnya kurang juga ya ini ada nomor handphone saya dua-duanya, ada email saya, LinkedIn tinggal cari. Silakan teman-teman tanya. Mungkin saya menjawabnya nggak SLA saya untuk jawaban ini nggak setinggi SLA saya menjawab ke istri ya. Istri saya agak beda. Kalau lewat dari 1 menit biasanya saya tidur di luar agak beda. Kalau sama kalian mungkin ya sejam makan 2 jam atau sesudah bangun itu saya akan jawab. Kira-kira eh, begitu ya teman-teman ya. Sorry kalau saya mungkin juga terlampau banyak yang apa namanya
yang banyak yang saya jelaskan sehingga waktunya habis gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke, Bang Jerry, terima kasih atas jawabannya. Dan juga ini karena sudah pukul 5.36 ya Bapak Ibu, Mas Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak atas antusiasnya atas sesi hari ini. Pertanyaannya sangat banyak dan cukup personal ya sepertinya pertanyaannya kayak pengalaman di proyek masing-masing nih. Tadi seperti yang Bang Jerry sudah sebutkan, jika ada ya Bapak Ibu yang belum sempat dijawab pertanyaannya, dapat dikontak lebih lanjut ke Bang Jerry atau tadi komen di YouTube kami ya, yang nanti akan di-share setelah sesi ini. Baik, sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, mungkin nanti dibantu oleh Mas Raisuli ya untuk foto bersamanya. Ini banyak-banyak wajah-wajah yang saya kenal nih. Ternyata Pak, pendekar-pendekar pada join semua ya. Semangat, pendekar waterfall ya. Jangan terima lupa. kasih Bang Jerry. Kayaknya perlu sesi kedua ini. Ayo, Betul. ayo kita bisa yang kedua. Nanti kan ini adopting ya. Kita mungkin bagaimana proses smoothing lah nanti bisa gitu ya. Tapi saya mau jangan dari saya doang gitu. Kalau boleh dia pakai diskusi panel gitu karena Nah, banyak oke. teman-teman setahu saya juga ada implementasi dan berhasil sih. Ya. Oke, menarik. Oke. Yang lain dibuka ya ininya. Saya ambil fotonya. Saya capture. Ya pastikan waktu buka kamera aman ya teman-teman ya. Tolong jangan waktu tidak aman. Maksudnya kayak di kendaraan umum jangan gitu. Kayak ini kan Bang Tori di pantai aman ya Bang ya. Ini luar biasa ini. Oke, Bang Jerry. satu lagi. Ntar ya saya set dulu. Luar biasa nih semangatnya. Ngabuburit sore-sore masih semangat belajar. Para peserta yang lain. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Bang Jerry, terima kasih. Terima Perlu kasih banyak Terima di kasih semuanya. Bang Sampai Jerry Mbak dan bertemu PMI di ranks Indonesia. berikutnya. sama yang lain juga. Ya jangan lupa ya Terima kasih. kita ramekan LinkedIn PMI Indonesia Chapter ya. Teman-teman ayo gitu. Jadi mungkin banyak ekspor yang lain mau jawab juga. Oke? Saya Ya, pamit ya teman-teman. Selamat terima sore. kasih Bang Jerry. Terima Terima kasih kasih banyak semua. Bang Nah, Jerry. semangat. Terima kasih Sampai ketemu banyak di Mas 30 pranks menit lagi. Bang. Kasih 30 Bang Selamat menit lagi. Jer, berbuka. Hai Mas Rais, teman-teman. Mbak Dia. In live ya. Terima kasih. Saya tutup ruangannya ya. Terima kasih.